Oke, kelihatan ya, sudah balik ya. Screenshot-nya kelihatan teman-teman. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, nah tadi saya cerita ya tentang mekanisme pembayaran di satu jiwa ya. Jadi bisa menggunakan virtual account, bisa menggunakan angka unik, bisa menggunakan apa itu transfer manual gitu ya. Dan kemudian juga terakhir kita menggunakan QR code ya. QR code itu dengan menggunakan barcode reader gitu ya, QR code nanti di scan dan itu nanti kita bisa mentransfer sejumlah uang dengan menggunakan digital money gitu ya. Ini contoh, ini sistem di back end-nya ya. Saya tunjukkan sebagian saja karena tidak boleh ditampilkan semua gitu ya. Hanya untuk tujuan pembelajaran gitu ya. Bentar ya. Ya, kelihatan ya. Nah, ini sistem QR code-nya ya dari apa itu. Dan ini kita bisa lihat misalnya kalau ada orang donasi di sini, ini kebetulan berapa hari terakhir kosong gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya ada orang donasi di sini. Ya, bisa masuk kalau ada orang donasi di sini. Tapi untuk masuk ke sini tentu saja ada itunya ya, ada passwordnya tertentu ya. Nah, ini di sini ada ini. Kelihatan ya, betul ya. Nah, ini QR code-nya. Coba saya buka ya. Bukanya udah langsung gini ya. Harus download. Bentar. Bukanya ternyata harus download. Kemarin tuh langsung muncul, bisa. Ya, saya stop share dulu. Bentar. Nah, ini. Tadi saya download ya. Nah, ini. Kelihatan ya? Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Ya, cuma salah ketik gitu. Jadi saju jiwa gitu ya. Artinya satu jiwa gitu ya. Satu jiwa. Ini merupakan KRIS gitu ya. QR code standar pembayaran Indonesia. KRIS namanya QR code-nya. Nah, ini ada QR code-nya. Dan ini masuk dalam GPN. GPN itu gerbang pembayaran nasional. Jadi semacam platform pembayaran yang bisa antar bank dan bisa transfer dan segala macam yang menghubungkan berbagai pembayaran nasional sehingga namanya disebut sebagai GPN ya, gerbang pembayaran nasional. Nah, kalau Anda scan ini, Anda bisa berdonasi ke satu jiwa tanpa susah payah gitu ya, melalui OVO atau melalui uang digital atau digital wallet yang lain. Saya pikir sebagian dari kalian sudah familiar ya dengan cara seperti ini. Betul ya? Sudah familiar, betul ya? Betul ya, teman-teman ya? Gimana? Sudah pernah tahu ya cara pembayaran QR code seperti ini? Atau ada yang belum tahu? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, nah ini adalah berbagai macam metode yang memungkinkan kita bisa melakukan transaksi e-dagang atau e-commerce itu nanti dengan mudah gitu ya. Jadi orang bisa melakukan berbagai macam cara. Tapi kalau Kris ini ya Kris ini dia punya kelemahan kalau Anda langsung setor aja seperti itu, kalau di sistem kita di satujiwa.ubaya.icid, ini saya cerita sistem e-dagangnya ya.
Satu Jiwa itu masuk e-dagang, Pak. Secara konsep dia masuk, walaupun tujuannya bukan untuk komersial, kan tujuannya kan buat donasi ya. Tapi dia masuk dalam sistem e-commerce, ya. Masuk dalam sistem e-commerce, tapi tujuannya bukan untuk komersial, bukan untuk mencari profit, jadi untuk donasi gitu ya. Nah, Kris ini dia punya kelemahan, ya. Kalau saya cerita sistem payment, Kris ini punya kelemahan. Kalau saya cerita di dalam Satu Jiwa itu, kelemahannya apa? Dia membuat suatu transfer yang hanya sifatnya general atau umum. Kalau Anda sekarang ya membuka websitenya Satu Jiwa itu, saya sengaja tidak buka gitu ya, karena uh, di situ ada foto-foto orang yang sedang berduka dan sebagainya yang mungkin kurang etis kalau saya tunjukkan di sini gitu ya. Tapi intinya di sana ada tujuan-tujuan donasi tertentu gitu ya. Misalnya kepada si A, si B, si C, si D, atau kepada umum gitu ya. Ada kategori-kategorinya. Nah, melalui kris ini itu tidak bisa secara general seperti itu. Secara spesifik seperti itu. Misalnya Anda tidak bisa ke A gitu ya. Itu tidak bisa. Ya. Ketika saya di sisi admin menerima transferan Anda melalui kris itu, tidak ada tulisannya itu ke siapa. Nah, maka donasi Anda akan masuk ke donasi yang sifatnya general. Jadi donasi yang sifatnya umum. Jadi bisa ke siapa aja kalau kris itu. Nah, sekarang solusinya gimana Pak? Kalau misalnya saya ingin berdonasi kepada seseorang secara spesifik yang sedang berduka dan sedang dibuka donasi, atau yang sedang kesusahan gitu ya, yang sedang dibuka di donasinya di satujiwa.ubaya.ac.id. Anda harus melalui registrasi itu. Ya, jadi masuk ke website satujiwa.ubaya.ac.id, mendaftar, memasukkan nomor handphone, dan kemudian nanti Anda klik di situ, ingin donasi siapa, klik di websitenya itu, baik menggunakan handphone maupun menggunakan laptop atau menggunakan PC atau personal computer. Ya, Anda klik di situ, ikuti langkah-langkahnya, apakah menggunakan virtual account, apakah menggunakan transfer angka unik gitu ya. Nah, ikuti langkah-langkahnya, nanti secara sistem ketika Anda menyelesaikan transaksi itu dengan melakukan transfer gitu ya. Jadi penyelesaian transaksinya itu adalah ketika transfer itu terjadi gitu. Nah, ketika Anda melakukan transfer, maka transfernya itu akan masuk ke dalam rekening Ubaya. Tapi nanti akan bisa diidentifikasi. Oh, ini untuk si A. Oh, ini untuk si B. Akan kelihatan gitu ya. Dan bisa di cross check yang terdata di back end sistemnya. Jadi secara kebetulan saya admin yang megang Satu Jiwa itu. Jadi saya bisa masuk ke sistem adminnya. Kalau secara teknologi informasi kan namanya back end sistemnya. Nah, di back end sistemnya itu nanti kita bisa tahu ini paketnya, kantong donasinya untuk siapa, namanya yang mentransfer itu siapa. Kalau Anda memasukkan melalui website, itu di sisi admin saya bisa lihat. Ya. Tapi nanti saya harus cross check lagi dengan rekeningnya Ubaya. Apakah ketika Anda memasukkan website itu, memasukkan transfer di website itu, Anda benar-benar mentransfernya? Atau Anda berhenti sampai memasukkan data di website tapi tidak mentransfer? Kan bisa seperti itu ya. Jadi memasukkan data di website tapi transfernya tidak dilakukan. Nah, maka itu kemudian perlu dicocokkan dengan rekening. Nah, itu yang saya bilang proses pembayaran tadi. Dan itu pentingnya, yang saya bilang di dalam e-dagang, e-commerce, proses pembayaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Misalnya dalam kasus satujiwa.ubaya.ac.id tadi, seseorang bisa saja memasukkan namanya, melakukan registrasi ke sistem, dan di sistem saya sebagai admin saya bisa mantau, tapi dia berhenti hanya pada memasukkan namanya di sistem. Dan nanti dia dapat verifikasi dari ke nomor handphone dia, gitu, sepanjang nomor handphone yang dia masukkan benar. Nah, tapi kalau dia tidak melakukan transfer uangnya benar-benar, entah melalui transfer ATM, entah benar melalui internet banking atau e-banking atau melalui transfer manual dan sebagainya,
maka transaksi itu tidak pernah selesai. Nah, itu yang saya sebut payment itu menjadi penting, sehingga payment itu harus dipermudah dengan berbagai cara. Dan satujiwa.ubaya.ac.id itu berusaha mengcover itu gitu ya. Jadi Anda bisa transfer melalui manual. Manual ini misalnya kita harus akui misalnya ada orang-orang tertentu yang dia tidak bisa menggunakan web gitu ya, tidak familiar dengan website gitu ya, atau tidak familiar dengan kris seperti ini gitu ya. Nggak, maunya apa transfer manual, bisa kita transfer manual ada ya. Atau yang menggunakan website, mendaftar melalui registrasi melalui virtual account atau melalui transfer menggunakan angka unik dengan menggunakan sistem di website yang nanti akan mengirimkan verifikasi ke handphone Anda, ke nomor handphone Anda. Nah, itu mempermudah bagi apa? Orang yang mentransfer maupun admin di belakangnya gitu ya. Karena dia tidak perlu menerka siapa yang mentransfer ini gitu ya. Kris juga bisa ya. Kris ini mempermudah bagi apa? Orang yang misalnya punya dompet digital, punya OVO atau punya rekening uang digital yang lain ya, digital wallet yang lain gitu ya. Dia bisa transfer langsung menggunakan QR code-nya. QR code-nya kris yang dimiliki Ubaya ya. Satu jiwa Ubaya sehingga nanti dia bisa transfer di situ. Ya. Nah, itu yang uh, saya bilang bagaimana payment itu menjadi sesuatu yang penting sehingga dia harus dipermudah. Kalau dia susah, ya nanti apa? Transaksinya tidak selesai. Seperti yang saya bilang tadi, orang hanya sekedar apa? Memasukkan data di aplikasi Anda tapi tidak menyelesaikan transaksinya karena tidak menyelesaikan pembayaran. Kalau tidak menyelesaikan pembayaran berarti dia tidak selesai. Nah, sehingga proses pembayaran ini juga menjadi sangat penting, gitu ya. Oke, saudara-saudara, saya stop share dulu. Seperti biasanya, saya minta Anda buka video, saya screenshot bentar ya. Ya, ritual buka video untuk screenshot kehadiran untuk bukti kuliah kejurusan dan fakultas teknik. Oke, saya screenshot halaman 1 dulu ya. Oke, bentar, saya copy ke Photoshop. Oke, saya tutup dulu. Satu page selesai. Saya akan screenshot page selanjutnya. Page 2, oke. Saya cek dulu di laptop saya, oke. Oke, ya udah, kita balik ke materi. Thank you untuk screenshotnya.
Oke, nah kelihatan ya. Nah, jadi di situ Anda tahu bahwa payment ini merupakan sesuatu yang penting gitu ya. Jadi payment itu sesuatu yang penting. Ya, dan ada banyak metode untuk pembayaran sekarang seiring makin berkembangnya transaksi digital itu ya, dan dipercepat oleh kondisi pandemi itu, dan upaya mengantisipasinya salah satunya dalam bentuk solidaritas sosial dengan membuka platform donasi digital satujiwa.ubaya.ac.id itu gitu ya. Dan itu ekosistemnya sudah cukup mature gitu ya, karena teknologinya pembayaran itu sudah ditopang oleh internet banking, gitu. Kemudian QR code yang tadi, dompet digital, digital wallet, uang digital gitu ya. Kemudian berbagai metode transfer, virtual account, nomor angka unik dan seterusnya. Ya, sehingga cukup mudah saat ini. Gitu. Silakan ada pertanyaan kah? Ada yang komen di chat, saya tidak mantau ya. Tapi saya lihat indikatornya ada yang komen di chat. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Nah, pembayaran itu dia bersifat independen ya. Jadi bisa dilakukan dari berbagai metode pembayaran seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian ada interoperability dan portability. Maksudnya apa? Ya, metode pembayaran itu misalnya dapat berlangsung antar berbagai sistem, antar berbagai data gitu ya yang berbeda. Ya, misalnya kalau tadi kita menggunakan kris, kris itu yang saya pakai adalah krisnya BCA, yang dipakai oleh Satu Jiwa itu adalah krisnya BCA. Ya, tapi dia bisa mengintegrasi kris BCA itu kan bisa menerima pembayaran dari berbagai digital wallet kan. Dari GoPay bisa, dari OVO bisa, dari digital wallet yang lain bisa. Itu yang dimaksud interoperability dan portability. Nah, ada kemampuan untuk integrasi sistem menggunakan gabungan sistem yang berbeda, perusahaan yang berbeda, dan menggunakan data yang berbeda, gitu ya. Di dalam Satu Jiwa itu ada data yang di-create oleh websitenya Satu Jiwa. Ya. Kemudian juga ada data QR code dari BCA itu. Data QR code ini bisa menerima donasi misalnya dari GoPay gitu ya. Nah itu ada apa itu integrasi sistem dan integrasi data ya yang bisa saling terkoneksi satu sama lain. Ada yang komen kah? Ada yang tanya? Silakan. Ya. Kemudian dari sisi keamanan sistem ya. Jadi memastikan bahwa transaksi Anda itu misalnya tidak dibobol. Kemarin saya bicara tentang enkripsi data, dekripsi data, kemudian tanda tangan digital, kemudian ada prinsip non-repudiation. Non-repudiation itu misalnya dia tidak bisa mengelak bahwa dia yang melakukan transaksi. Kalau memang secara sistem sudah benar, dia yang melakukan transaksi, dia nggak bisa ngelak gitu ya. Jadi dia nggak bisa bilang, oh bukan saya kok gitu ya. Punya saya dibajak gitu atau nanti sistemnya akan bisa memastikan apakah ini memang ada pembobolan atau enggak. Kalau enggak ya dia nggak bisa nyelak gitu ya. Itu non repudiation. Ya, kemudian bisa menggunakan anonymity gitu ya. Tidak ketahuan siapa yang mentransfer ya. Misalnya di Satu Jiwa itu suaranya siapa ini? Suaranya dimatikan dulu, teman-teman. Di silent dulu kalau Anda enggak bicara. Kecuali Anda mau ngomong sesuatu ke saya. Bareng kakak cek. Ya, bareng kakaknya dimatikan dulu. Dimatikan dulu, di silent suaranya. Bareng kakak. Dimatikan dulu suaranya, suara siapa Bye, itu? bye, suaramu, bye. Bye. Oke. Ya, kalau mau bertanya silakan mikrofonnya dihidupkan. Tapi kalau nggak bertanya, dimatikan aja deh gitu ya. Nanti daripada ada tetangga sebelah teriak terus masuk ke sini gitu ya. Oke. Ya, masih ada itu. Saya tunggu dulu. Tolong ketua kelasnya dibantu untuk mengingatkan Laksmi. Pradiva Bayu. Suaranya siapa itu? Oke, sudah ya. Oke, nah. Ya, jadi sekali lagi tolong di silent kalau memang sekeliling Anda itu ribut gitu ya.
Kalau Anda boleh aktifkan mikrofon kalau mau bertanya kepada saya, silakan diinterupsi. Tapi kalau nggak ngomong apa-apa, di silent aja gitu ya. Oke. Nah kemudian anonimitas. Anonimitas itu jadi nggak ketahuan misalnya transfernya dari siapa gitu ya. Nah, itu bisa melakukan transaksi yang seperti itu, saudara-saudara. Yang misalnya di satu jiwa itu dia bisa anonim, ya. Kalau Anda klik di website itu, ya, kalau Anda coba, jangan dicoba deh tapi nanti kalau dicoba muncul di admin saya, ternyata Anda tidak transfer, tapi ada di dalam di back end sistemnya gitu. Kecuali Anda benar-benar donasi gitu ya. Nah, itu bisa ada pilihannya nanti. Pilihannya misalnya anonim, ya. Kalau Anda benar-benar transfer, transaksi itu Anda selesaikan. Nanti kalau Anda pilih anonim, itu dia bisa memunculkan data donasinya itu sebagai anonim. Jadi nggak ada namanya nanti. Website dan itu otomatis gitu ya. Sepanjang Anda menggunakan sistem. Ya, jadi kalau Anda klik di website satujiwa.ubaya.ac.id itu, Anda klik sebagai donatur anonim, nanti dia tidak akan kelihatan nama Anda. Dan ketika data itu saya verifikasi, saya klik verified gitu ya, bahwa transfer Anda itu benar adanya berdasarkan mutasi rekening gitu ya. Jadi saya akan cross check ke mutasi rekening, kalau memang benar saya verified, nanti nama Anda akan muncul. Kalau Anda tulis sebagai anonim, nama Anda akan muncul sebagai anonim. Tapi di back end system, saya bisa lihat Anda itu sebenarnya siapa berdasarkan data yang Anda input. Misalnya kalau Anda inputnya Budi gitu ya, sebagai Budi, tapi ada tulis anonim, kalau nanti transfernya itu verified, artinya dimutasi rekeningnya ada, saya bisa cek ada dan saya verifikasi transfernya apa itu donasinya benar, saya tekan tombol verifikasi untuk transaksi ini, nanti secara otomatis Budi itu akan muncul. Atau kalau dia ditulis sebagai anonim, dia akan menjadi anonim, ya nggak ada namanya, gitu ya. Nah, kemudian mudah dipakai gitu ya. Tadi saya bilang pengguna sistem kita misalnya satu jiwa itu macam-macam gitu dan saya sudah mengalami gitu ya. Ada beliau-beliau yang memang ingin donasi tapi bilang saya kalau melalui website nggak ngerti caranya gitu ya. Nah, generasi muda yang muda-muda seperti kalian yang belajar e-bisnis, e-commerce, belajar SIM, belajar programming gitu ya, itu akan lebih mudah melalui website ya karena tinggal klik aja, kemudian terakhir tinggal transfer melalui internet banking gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah ya. Tapi yang lain mungkin lebih mudah untuk dia apa? Datang ke ATM. Datang ke ATM, dapat nomor rekening kita, kemudian dia transfer. Nah, spektrumnya menjadi berbeda-beda ya dan dia bisa harus mudah dipakai, user friendly oleh berbagai orang yang menjadi target market atau target konsumen kita. Ada orang yang gaptek, ada orang yang nggak ngerti teknologi, tapi ada juga yang orang yang teknologi minded, orang yang biasa menggunakan IT gitu ya. Nah itu kita fasilitasi semua sehingga setiap orang bisa berdonasi di situ gitu ya misalnya. Ya. Kemudian dalam pembayaran itu ada transaction fee ya. Saya tadi cerita kalau Anda berdonasi melalui QR code, tidak melalui transfer langsung, tidak melalui virtual account atau angka unik yang ada di website satu jiwa, tapi Anda masuk melalui QR code, ya, donasi Anda itu akan terpotong sedikit, sama pengelola QR code-nya akan dipotong. Ya, jumlahnya tidak banyak, mungkin sekitar 5%, ya, 5% atau berapa gitu, nggak sampai 10%, di bawah 5%, maksimum 5% seingat saya nggak ngecek, lupa angkanya saya, yang pasti kecil gitu ya. Nah, dia akan motong sebagai biaya fee transaksinya oleh apa banknya itu, ya. Kalau Anda donasi melalui QR code, sama kalau Anda jualan di mall atau di toko gitu ya, Anda menggunakan kris itu, QR code itu, ya pasti akan dipotong, ada fee-nya. Anda menggunakan apa itu mesin edisi, ya, mesin transfer itu, mesin edisi, untuk gesek kartu kredit atau kartu debit, tahu ya, gesek kartu kredit atau kartu debit, itu pasti ada fee, ya. Dan kalau tokonya masang itu
atau ada sekolah yang masang mesin edisi itu, kartu gesek untuk kartu debit atau kartu kredit, itu biasanya ada biaya tertentu dan minimum transaksi tertentu. Jadi minimum transaksinya ada gitu ya. Baru dia mau masangin mesin gesek edisinya. Kalau minimum transaksinya enggak segitu, Anda akan kena biaya. Ya, kemudian ada dukungan internasional, misalnya dia bisa transfer dari luar negeri, dan ada regulasi yang mengatur. Ya, di kita regulasi itu mulai diatur ya. Kita ada undang-undang ITE, ya, undang-undang telekomunikasi dan informasi, undang-undang informatika, gitu ya, ITE. Kemudian e-commerce itu juga mulai diatur pemerintah, termasuk hingga ke mana, ke aspek perpajakannya. Kalau dulu kan e-commerce itu tidak tersentuh oleh pajak. Kalau sekarang kan harus bayar pajak juga. Termasuk misalnya provider media sosial dan sebagainya itu, bisnis media online yang gede-gede, news aggregator seperti Google dan sebagainya, itu kan dia harus bayar pajak sekarang ya di Indonesia, walaupun dia providernya dari luar negeri. Nah, kemudian ada payment card ya, kartu kredit Anda sudah tahu, kartu debit ini pada dasarnya kartu ATM ya. Kemudian charge card ini Anda bisa seperti kartu kredit juga, tapi Anda harus melunasi dalam waktu tertentu dan biasanya bebas bunga, tapi ada semacam biaya tahunannya gitu ya, itu charge card. Ya, jadi macam-macam metode QR code dan sebagainya. Dan kemudian pemrosesan transaksinya itu ada otorisasi ya. Jadi misalnya dia memastikan bahwa kartunya itu aktif dan pasti harus memastikan bahwa konsumennya itu punya uang yang cukup di situ ya. Kemudian settlement itu proses transfernya gitu ya, menyelesaikan transaksinya ya. Seperti saya bilang tadi, kalau Anda cuma mengisi websitenya di 1Jiwa, nggak transfer, ya tidak terjadi settlement-nya gitu ya, nggak terjadi penyelesaian transaksinya. Di data di sistem saya masuk sebagai admin, saya bisa lihat bahwa ada seseorang yang mendaftarkan transfer di 1Jiwa itu. Tapi ketika saya cross check di mutasi rekeningnya, tidak ada transaksinya, maka yang seperti itu transaksinya tidak selesai. Saya sebagai admin tidak akan memverifikasi. Tidak terjadi settlement transaksi. Tapi kalau misalnya Anda benar-benar mentransfer, terjadi settlement transaksi, settlement atas transaksi itu, saya akan melihat bahwa di sistem website 1Jiwa itu ada orang yang mendaftarkan untuk donasi, kemudian di mutasi rekeningnya ada, gitu ya. Maka pada transaksi tersebut saya akan klik tombol verifikasi, dan kemudian donasinya masuk ke kantong-kantong donasi tertentu yang ditunjuk oleh donatur di website 1Jiwa tersebut. Nah, itu yang namanya settlement. Ya. Nah, kemudian ada software pembayaran, kemudian bisa menggunakan POS, ya, point of sales. Ya. Contoh point of sales ini misalnya kalau Anda ke minimarket, ke supermarket, ke hipermarket, ya tahu ya, pasti semua pernah lah ke minimarket gitu ya, minimarket yang nama depannya I itu, kemudian minimarket yang nama depannya A, itu kan banyak sekali di sekitar kita ya, si I dan si A gitu ya. Nah itu banyak sekali dan kita bisa lihat bahwa di kasirnya itu ada sistem transaksi online gitu ya. Nah itu yang disebut sebagai POS ya, di mesin kasir itu. Nah, jadi dia melakukan pembayaran, kemudian juga terkoneksi dengan perbankan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian partisipannya di sini dalam pembayaran online itu ada banknya tadi ya, ada kredit card-nya, ada customer-nya, ada merchant-nya. Merchant-nya tadi contohnya misalnya 1Jiwa itu merchant dalam perspektif perbankan yang mengeluarkan QR code ke 1Jiwa tadi. 1Jiwa tadi adalah merchant-nya, ya. Kemudian ada layanan pemrosesannya, ya. Dia akan mentransferkan
Ya, jadi donasi itu biasanya kalau Anda menggunakan QR code akan ditransferkan sehari sesudahnya. Ya, akan ditransferkan sehari sesudahnya dan itu akan masuk ke dalam rekening kita, gitu ya. Kemudian juga ada sistem pemrosesannya, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah kemudian kita juga harus memastikan bahwa dia bebas fraud, nggak ada kecurangan, gitu ya. Jadi makanya tadi misalnya ada prosedur verifikasi, gitu ya, harus dicocokkan dengan nomor rekening orang yang mentransfer, gitu ya. Kemudian kalau dari sisi kartu kredit di sini ada card verification number gitu ya. Jadi membandingkan antara angka verifikasi yang ada di kartu dengan informasi yang ada di sistemnya gitu ya. Nah, itu apakah dia kemudian masuk daftar hitam atau tidak, nah, itu juga menjadi pertimbangan kita gitu ya. Nah, kemudian juga ada smart card-nya. Ya, kalau Anda tahu ATM sekarang kan hampir semuanya sudah diganti dengan ada smart card-nya, ada chip tambahan di situ, ya, yang dia bisa diprogram dengan manipulasi tertentu dan itu lebih aman dibandingkan kartu ATM yang tidak ada embedded chip-nya, gitu ya, tidak ada chip tambahan. Ya, ini dia menjadi smart card. Ya. Kemudian smart card itu ada berupa kontak card. Ya, kontak card itu dia harus benar-benar apa itu dikontakkan dengan smart card reader-nya, dengan reader card-nya itu, untuk datanya bisa terjadi transaksi, atau contactless card. Contactless card ini cuma didekatkan saja, jadi tidak perlu kontak fisik dengan card reader-nya itu dilewatkan, nanti dia akan mendeteksi dan terjadi pemrosesan data di situ. Ya, jadi ini hanya metode saja. Ya, kalau yang proximity card itu dia menggunakan antena, ya, jadi menggunakan gelombang radio atau sejenisnya, gitu ya. Nah, kemudian smart card read ada smart card itu ada readernya, smart card reader, gitu ya. Jadi dia akan membaca embedded chip Anda itu, jadi chip yang Anda masukkan di dalam ATM, ya. Nah, itu ada readernya, ya. Dan ada sistem operasinya. Sistem operasi itu bahasa sederhananya misalnya Windows yang Anda pakai di laptop itu sistem operasi. Dia yang memproses input, output, dan eksekusi perintah di dalam smart card-nya itu, gitu ya. Tapi bukan Windows-nya, ini sekedar analogi dari saya saja, gitu ya. Ada operating system yang khusus untuk input dan output-nya itu. Ya. Nah, kemudian juga bisa macam-macam aplikasinya untuk pembelajaran dan sebagainya. Kemudian juga store value card, gitu ya. Suatu kartu yang bisa memiliki nilai uang yang dimasukkan ke dalam sana. Kartu tol biasanya ya. Nah, Anda tahu kartu tol dari berbagai perbankan kan? Nah, ini masuk dalam store value card ini ya. Dia bisa menyimpan apa itu? Data tertentu, nilai uang tertentu ya. Bisa buat belanja juga gitu ya. Tapi kalau hilang ya hilang gitu ya. Jadi nggak bisa diblokir. Yang pegang kartu ini ya akan bisa belanja seenaknya dia gitu ya kalau misalnya itu jatuh ke tangan orang. Makanya store value card itu jangan diisi duit banyak. Ya. Kemudian juga untuk micro payment, pembayaran dalam jumlah kecil itu juga bisa dilakukan. Ya. Kemudian juga untuk cek elektronik ya, nah sehingga dia ada automatic clearing house-nya. Ini kayak semacam jaringan perbankan untuk clearing gitu ya. Kalau Anda pernah dengar clearing perbankan ya, model-model seperti ini ya. Untuk sistem transfer bank antar bank ya dari lembaga-lembaga keuangan yang berpartisipasi. Kalau Anda pernah mendengar kata transfer clearing, transaksi clearing perbankan ya, ini yang dia pakai automated clearing house ini gitu ya. Nah, ini dia bisa melakukan transaksi sedemikian rupa dengan menggunakan beberapa mekanisme gitu ya, dengan menggunakan merchant-nya, kemudian ada otorisasinya yang pasti gitu ya, ada sistem security-nya, ada konsumen melakukan transaksi, ada merchant, pedagang yang melakukan transaksi jual belinya itu, dan seterusnya. Ini nanti kalau habis silakan join lagi ya, kita pasti butuh satu kali lagi ya.
Kemudian juga bisa untuk B2B, business to business. Gitu. Business to business itu adalah penjualan atau transaksi kepada apa itu perusahaan dengan sesama perusahaan, institusi dengan sesama institusi. Lawannya adalah B2C, ya, business to consumer. Ya. Business to consumer disebut juga sebagai consumer market. Kalau B2B disebut juga sebagai business market. Ya. Nah, kalau B2B pembayaran itu dikatakan bisa untuk account payable, gitu ya. Account payable itu berarti utang, account receivable itu berarti piutang, gitu ya. Account receivable, receive itu menerima kan piutang. Manajemen arus kas, jadi untuk mendanai keseharian perusahaan itu, ya, keseharian aktivitas bisnis perusahaan. Working capital untuk modal kerja, misalnya pembelian mesin atau ekspansi perusahaan, ya, biaya transaksi, ya, untuk mengelola risiko keuangan dan administrasi keuangan dari perusahaan itu. Ya. Dan kemudian dia ada sistem faktur elektroniknya, gitu ya. Nah, ini kayak semacam fakturnya, gitu ya. Invoice-nya secara elektronik, gitu juga bisa. Ya. Faktur itu apa? Faktur itu adalah semacam daftar barang yang dikeluarkan oleh penjual, gitu ya. Ketika seseorang itu membeli barang itu, maka ada kan apa yang dia beli, harganya berapa di fakturnya itu, gitu ya. Nah, dan dia bisa menggunakan pembayaran elektronik pada B2B juga bisa menggunakan kartu, gitu ya. Purchasing card misalnya, ini semacam kartu untuk bagian pembelian, gitu ya. Jadi purchasing department-nya untuk membeli barang-barang yang kecil-kecil tapi ada batas nominalnya, gitu ya. Dia bisa membeli barang kecil-kecil dengan batas nominal tertentu. Kemudian bisa menggunakan LC juga, ini menggunakan perbankan, gitu ya. Ini biasanya untuk transaksi ekspor impor dengan jaminan bank garansi dari bank yang melakukan transaksi itu, ya, sehingga penjual dan pembeli yang tidak saling kenal bisa merasa aman untuk saling bertransaksi walaupun mereka tidak saling kenal, karena banknya itu yang menjadi penjamin dari LC atau letter of credit-nya itu, ya, banknya yang mengeluarkan bank garansinya. Dan bank itu baru akan bayar kalau barang itu sudah dikatakan diterima, sehingga akan aman, terutama untuk ini transaksi ekspor dan impor, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Ya, kita satu chapter lagi ya tentang fulfillment. Fulfillment. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, Pak, mau nanya Pak. Boleh, silakan. Saya tertarik tentang point of sale tadi. Kan sekarang kan kayak udah banyak kayak Allsera, Mokapos, dan kasir online. Itu apakah sistemnya itu sama dengan Satu Jiwa dan lain-lain kayak gitu? Sistem Satu Jiwa dengan siapa? Dengan yang mana? Pos, point of sale. Dengan point of sales, kalau Satu Jiwa lebih sederhana. Ya, kalau point of sales di perusahaan yang melayani e-commerce itu lebih integrated. Dia menggunakan enterprise resource planning yang mengintegrasikan sistem penjualan di kasir atau kalau e-commerce di website dengan misalnya sistem inventory, dengan sistem produksi, dengan sistem di pemasok supplier, dengan sistem pembayaran di perbankan. Lebih kompleks. Kalau Satu Jiwa itu contoh yang lebih sederhana. Lebih kompleks pasti. Dan dia misalnya dia bisa ngecek inventory gitu ya. Kalau Anda mau beli secara